Cara dengarkan yang paling baik, motivasinya apa? Saya ingin komunikasi itu memberi nilai tambah maksimal dalam hidupnya dia. Bukan asal saya ngomong. Pilih komunikasi kita, apakah yang kita sampaikan pada orang bangun imannya atau tidak. Kalau tidak, nggak usah ngomong. Ya, semua agama lain tuh manusia cari Tuhan, tapi dalam kekristenan Tuhan yang mencari kita, dikatakan Tuhan pilih kita sebelum kita dilahirkan. Tugas pemimpin, pemimpin saya pun ingatkan terus. Saya kasih judul Roma 9 dan Roma 10 ini The Heart of Communication. Atau inti daripada komunikasi yang efektif. Churchill itu Perdana Menteri di Inggris zaman Perang Dunia Kedua. Dia berkata, the difference between mere management and leadership is communication. Perbedaan antara manajemen dan leadership itu adalah komunikasi. Jadi manajemen dia cuma melihat komunikasi sebagai penyampaian informasi saja. Jadi fokusnya kepada message-nya, informasinya. Sedangkan leaders, ya, communication is dia ngelihat perubahan hidup orang. Bagaimana komunikasi bisa menginspirasi orang, bisa merubah orang. Manajemen, dia hanya menyampaikan informasi saja. Nah, kalau bayangkan saudara memimpin keluarga, ya, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru. Kalau jiwamu ini bukan leaders, cuman manajer saja, maka saudara merasa puas, persiapan semuanya ngajar di kelas, ngomong sama anak di rumah, komunikasi semua dengan suami istri, semua hanya masalah informasi saja. Ya. Jadi anak hanya perlu tahu mana boleh, mana tidak boleh, tidak pernah terinspirasi apa-apa. Murid di sekolah juga sama. Tapi kalau orang tua ini tahu perannya sebagai leaders, yang dipentingkan adalah inspirasinya. Bagaimana komunikasi bisa merubah hidup orang, menjadikan orang lebih baik lagi. Murid saudara, anak saudara, pasangan hidup saudara. Nah, banyak keluarga berantakan karena suami, istri tidak memimpin, tapi hanya manage keluarga. Guru tidak memimpin, hanya manage kelas. Yang disampaikan hanya informasi. Jadi leaders melihat komunikasi berbeda dengan managers. Kalau kita mimpin rumah tangga sebagai managers, sakit semua. Ya, komunikasi hanya sekedar fakta-fakta saja, tidak merubah, tidak menginspirasi. Hal pertama yang saya ingin sampaikan tentang komunikasi adalah heart-nya. Intinya itu apa? Ada 3 poin nanti yang saya mau sampaikan. Yang sama adalah heart-nya atau attitude-nya dalam komunikasi. Yang kedua adalah mulut, yang ketiga adalah telinga. 3 poin itu dibahas di Roma pasal 10 kebanyakan. Effective communication, komunikasi yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar keterampilan. Jadi banyak training, banyak workshop, banyak seminar tentang komunikasi, belajar tentang bagaimana public speaking, bagaimana nyusun slide, bagaimana mengkomunikasikan ide, dan macam-macam. Tapi menurut saya komunikasi lebih dalam daripada sekedar keterampilan. Ya, di sekolah-sekolah teologi diajari homiletik, cara menyampaikan firman Tuhan. Komunikasi lebih daripada itu, bukan sekedar keterampilan. Apa saja?
Yang pertama, kita lihat di Roma 10 ayat 15. Dan bagaimanakah orang dapat membawa berita itu kalau mereka tidak diutus? Jadi komunikasi selalu ngelangkah jalan dari yang mau menyampaikan pergi kepada yang mau menerima. Kenapa kita ke sana? Karena kita ingin make sure, kita ingin belajar bahasanya orang yang akan menerima message atau komunikasi ini. Ya. Jadi effective communication, komunikasi yang efektif dimulai daripada attitude untuk belajar. Jadi kita di dalam keluarga kadang-kadang cuma ngomong ke anak kita, ngomong ke istri, ngomong ke suami, guru ngomong ke anak, di gereja kita ngomong ke orang tanpa kita belajar bahasanya dia. Ya. Cara gimana supaya dia bisa menangkap, bagaimana supaya komunikasi ini bisa memberikan added value maksimal buat yang mendengarkan. Caranya ya kalau kita datang dengan niatan attitude untuk belajar. Nah, komunikasi selalu dimulai dengan ingin tahu bagaimana caranya si audiens pendengar ini nerimanya, ya, cara nerimanya, saringannya, mindsetnya seperti apa supaya dia bisa nangkap dengan maksimal komunikasi ini bagaimana. Jadi kita pergi kepada yang audiensnya, kita belajar bagaimana dia mendengar, bahasanya gimana, kemudian kita embrace realitas itu. Ya, kita melangkah pergi memasuki realitas hidupnya. Kalau kita ngomong dengan bahasa kita, terus orang itu tidak mengerti, terus kita katakan ya terserah kamu, that's not communication. Itu bukan komunikasi. Jadi komunikasi dimulai dengan belajar. Orang tua ke anak juga ingin ngerti perspektifnya anak, cara anak bisa nerima hal terbaik. Pada saat Tuhan berkomunikasi dengan kita, Yesus datang ke sini untuk memahami cara kita mengerti dan mendapatkan maksimal daripada komunikasi itu. Bahkan dia kemudian dicobai segala macam seperti kita dicobai, hanya dia tidak berdosa. Ya. Jadi langkah pertama komunikasi adalah the attitude of learning. Sikap hidup belajar dari pendengar ini, ya, cara mendengarkan yang paling baik, motivasinya apa? Saya ingin komunikasi itu memberi nilai tambah maksimal dalam hidupnya dia. Bukan asal saya ngomong. Nomor dua, di dalam Roma 10 ayat 15 dikatakan betapa indahnya tapak-tapak kaki mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu kan komunikasi. Ya. Dikatakan betapa indahnya, how beautiful. Jadi pada saat orang ini melangkah mendatangi orang yang mau mendengar, ya, kalau saudara merasa dirimu bos, saudara tidak datang kepada orang yang mau mendengar. Orang yang mau dengar datang ke saudara, itu bos. Ya. Tapi kalau saudara seorang leaders, servant leaders, pemimpin hamba, saudara merendahkan hati, melangkah, ya, mendatangi. Saya bilang, aku yang punya informasi, kenapa harus aku datang ke sana? Dia dong datang ke sini. That's not communication yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita datang, Yesus datang. Kalau Yesus main bos, kita tidak selamat semua, saudara. Ya, Yesus datang ke bumi, kita datang kepada orang yang ada resikonya tidak datang, banyak resikonya. Yesus mati di salib. Ya, jadi merendahkan hati, datang kepada orang yang akan nerima, kemudian merangkul realitas dia. Keindahan dari sebuah komunikasi bukan dari kata-katanya, pilihan katanya bukan, bukan intonasinya bukan. Tapi keindahan sebuah komunikasi yang efektif terletak pada kerendahan hati komunikatornya. Saat seorang pemimpin mengambil langkah merangkul realitas daripada para pendengarnya. Yang ketiga, di dalam Roma 10 ayat 14, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Jadi komunikasi bukan dari semua yang dari kepala sini nyampainya ke kepala orang. Semua yang dari hati nyampainya ke hati orang. Percaya atau belief, bagaimana mereka bisa percaya? Itu soal hati, bukan hanya soal kepala. Ya, dalam Alkitab itu soal tidak hanya percaya, ya, tapi percaya dengan hati.
Jadi komunikasi yang efektif itu bukan sekedar menyampaikan message, tetapi impartasi, passion, impartasi apa yang saudara percayai, apa yang di hati sampai ke hati. Jadi komunikasi yang efektif bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi apa yang sudah percayai dari dalam hati diimpartasikan ke hatinya para pendengarnya. Yang keempat, ya, di dalam Roma 10 ayat 14 juga, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia. Jadi ada actionnya. Komunikasi yang efektif memberikan inspirasi pada para pendengar untuk berbuat sesuatu. Ya, saudara diminta menyampaikan firman, saudara ngomong kepada anak saudara, bukan sekedar menyampaikan fakta, data, jangan ini, jangan itu. Selalu komunikasi dari seorang leader adalah ada inspirasinya untuk orang kemudian atas kemauan sendiri berbuat sesuatu. Inspire action. Ya. Komunikasi dari seorang pemimpin selalu inspire action. Menginspirasi pendengarnya untuk ingin berbuat sesuatu dari dalam hatinya. Bukan terpaksa, bukan takut, bukan khawatir. Ya, bukan takut masuk neraka terus milih Tuhan, bukan. Tetapi selalu terinspirasi. Inspirasi itu membuat orang action. Jadi kalau saudara nyampaikan firman, memberi counseling, beri nasihat, orang tidak ada actionnya, that's not effective. Ya, itu hanya apa namanya fakta-fakta disampaikan seorang manajer. Leaders always inspire action. Semua komunikasi menginspirasi action. Ini ada seorang Nitin Nohria, dia katakan buat buat manajer communication is a tool. Buat leaders, communication is everything. Itu kerjaannya dia. Komunikasi itu leaders ya komunikasi. Ya, ya, dia dengan Tuhan, dia dengan orang lain, dengan dia timnya, semuanya komunikasi is the main work-nya itu communication. Kalau kita tidak intentionally dalam hidup kita berkomunikasi, itu kayak kerja atau hidup asal-asalan. Karena itu adalah inti daripada hidup kita, kerjaan kita sebagai pemimpin. Bagian kedua adalah bibir dari seorang pemimpin ilahi. Ada 3 poin yang saya pelajari dari Roma 10 ini tentang bibir seorang pemimpin. Ya. Yang pertama dikatakan di Roma 10:17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman, ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Tuhan itu senang, terhibur, please, puas tanpa iman. Ibrani pasal 11. Tidak ada. Apapun itu. Mau saudara berikan uang 1 triliun kepada pelayanan, kalau tidak ada iman di situ tidak bisa menyenangkan Tuhan. Hanya iman. Ibrani 11 ayat 6 yang bisa, ada unsur iman yang bisa menyenangkan Tuhan. Nah, jadi iman itu munculnya dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Pilih kata-katamu dengan bijaksana. Hanya ucapan kata-kata yang mendatangkan iman dari para pendengar. Jadi kalau kita ngomong sama orang, yang satu mulut, yang keluar dari mulut kita ini pertanyaannya, apakah yang saya sampaikan ini mendatangkan dan membangun iman orang yang mendengarkan atau tidak? Itu tes nomor 1. Ya. Jangan sampai buang kata-kata tidak ada gunanya. Kalau itu tidak membangun iman orang, there is a big chance. Kemungkinan besar bisa nyakiti orang, bisa ngeracuni orang, bisa ngeracuni pikirannya orang, atau sia-sia tidak ada gunanya. Ya. Jadi tes nomor 1, karena iman itu muncul dari pendengaran. Bisa saja imannya banyak orang, adikmu, orang tuamu, tetanggamu, temanmu, ya. Imannya bisa bangkit lewat perkataan bibir saudara. Jadi kita pilih, choose your words, ya, pilih kata-kata, ya, pilih komunikasi kita. Apakah yang kita sampaikan pada orang bangun imannya atau tidak? Kalau tidak, nggak usah ngomong.
Ya, kalau tidak, enggak usah ngomong. Karena tidak bangun imannya dia. Oke. Nomor dua, dikatakan di pasal 10, ayat 10 dan 11. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi yang kedua, mulut di menurut Roma 10 adalah untuk confess, declare, proclaim, yang mengaku, mendeklarasikan, mengumumkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Deklarasi, demonstrasi, menunjukkan pada dunia siapa yang memiliki saudara, siapa yang empower saudara, siapa sesembahan saudara. Ya, jadi mulut yang pertama gunanya untuk membangun imannya orang lain. Yang kedua untuk mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Ya. Jadi bangun orang lain, mendeklarasikan kebesaran Tuhan bahwa Tuhan yang sudah sembah itulah yang memiliki hidup saudara. Kuasanya yang sudah andalkan, kasihnya yang sudah butuhkan. Dan yang ketiga, dikatakan di Roma 10:13, sebab setiap orang yang berseru memanggil dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi mulut untuk berseru kepada Tuhan. Ya. Menumpahkan isi hati saudara kepada Tuhan di dalam doa. Ungkapan kebergantungan penuh kepada Tuhan. Jadi mulut sebagai seorang pemimpin ada tiga di Roma 10 dikatakan makainya mulut kita. Satu, bangun imannya orang lain. Yang ngomong ke orang lain, pilih kata-kata apakah akan bangun imannya dia atau omong kosong, omong sia-sia, ngomongin orang, dan ngomong yang bisa menyakiti hati orang. Nomor dua, mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Menyatakan pada dunia, dialah Tuhan, Allah dialah pemimpin, dialah juru selamat saudara. Yang ketiga, ngomong ke Tuhan. Ya. Jadi ada tiga hal ini aja mulut kita ini bisa efektif. Bangun imannya orang, kalau kita ngomong ke orang. Kalau kita ngomong ke dunia, kita deklarasikan kebesaran Allah. Dan ketika ngomong sama Tuhan, ungkapkan semua isi hati kita, supaya interaksi dengan Tuhan itu dari hati ke hati juga. Ya. Bagian terakhir adalah tentang telinga. Ya. Antara noise dengan voice. Nah, telinga kita ini nangkep banyak hal. Tapi tidak semua hal itu berguna. Ya. Telinga seorang pemimpin ilahi bisa memilah-milah mana sekedar suara hiruk pikuk dan mana suara-suara yang bermakna, yang bisa membangkitkan iman, bisa memberi dampak, bisa menyenangkan Tuhan. Ada tiga hal, sekali lagi, dengan telinga. Jadi saya ulangi lagi, ya komunikasi ada tiga hal. Satu, attitude-nya, hatinya. Dua, lips-nya, lidahnya atau bibirnya. Yang ketiga, telinganya. Soal telinga, choose your frequency. Sekali lagi saya kembali ke Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita muncul dari pendengaran. Banyak noise ya yang datang ke telinga kita. Noise apa aja? Ya, ada gosip orang, ada apa namanya? Berita ini, berita itu dan segala macam. Itu noise. Tapi pemimpin yang ilahi dia bisa antenanya diarahkan ke frekuensi yang menolong dia untuk terbangun imannya. Nah, pertanyaannya adalah kepada siapa saudara sebagai pemimpin memberikan telinga saudara? Kadang kita tidak mengarahkan frekuensi kita, jadi noise-nya banyak kayak radio zaman dulu tuh, noise-nya banyak, tidak jelas suaranya apa, ya. Karena suara yang penting itu bisa membangun iman kita. Tapi iman kita tidak terbangun karena yang kita dengarkan semua noise semua. Ya. Pertanyaannya, saudara ini antena telinganya diarahkan kemana? Kepada siapa saudara berikan telingamu? Nasihat saya adalah kelilingi diri saudara dengan pemimpin-pemimpin ilahi ya yang bisa memberi voice, suara yang bermakna, bukan noise, ya bukan kebisingan. Cerita ini cerita itu banyak hal yang lain, tapi berikan telinga kita kepada beberapa orang pemimpin yang
bisa memberi voice, God's voice, suara Tuhan yang membangun iman saudara. Pertanyaannya sekali lagi kepada saudara, kepada siapa saudara berikan telinga saudara ini? Frekuensinya mengarah kemana? Nomor dua, dikatakan di Roma 10, 18, 19, tapi saya bertanya, apakah memang mereka belum mendengar berita itu? Pasti sudah, Paulus bilang. Aku bertanya lagi, apakah Bani Israel tidak memahaminya? Jadi Paulus berkata, mereka sudah mendengar, ya pasti katanya, tapi tidak paham. Ya. Jadi mendengar itu untuk apa? Mendengar tujuannya untuk meningkatkan kapasitas. Ya, saudara pilih yang didengar. Ya, apakah omongan si A, si B atau dengar apa itu menolong saudara untuk meningkatkan kapasitas saudara memahami Tuhan, ya, agar bisa bertumbuh. Mendengar dengan tujuan memperoleh pemahaman dan untuk bisa bertumbuh. Jadi yang pertama pertanyaannya, frekuensinya diarahkan ke siapa? Tidak semua suara itu berguna menolong saudara bangun iman. Ya. Ada orang-orang tertentu yang kalau ngomong intentional, bangun imannya orang lain. Yang kedua, ya, kalau kita mau dengar orang, yang kita dengar juga harus kita pilih. Tujuannya apa kita ada? Killing time atau betul-betul supaya saya paham. Ya, dengarkan dengan baik supaya paham, karena dengan pemahaman itu menolong kita untuk bertumbuh. Jangan sampai mau dengar firman Tuhan hari Minggu, mau hari Kamis, mau hari apa, set your mind. Aku dengar untuk paham, agar dengan pemahaman aku bisa bertumbuh. Ya. Jadi hanya tidak boleh telinga kita sia-siakan dengar segala macam yang kalau tidak paham jangan berhenti sampai paham, dengan demikian bisa bertumbuh. Yang ketiga, coba lihat di Roma 10:19. Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Jadi dengarkan hal-hal yang tidak terkatakan. Nah, kadang-kadang Tuhan ingin nyampaikan lewat tindakan. Musa ini nyampaikan lewat tindakan. Dia sengaja ya nyampaikan apa yang dari Tuhan. Tuhan tujuannya membuat Israel cemburu dengan cara menguatkan musuhnya, pakai musuhnya untuk menghukum dia dan segala macam. Jadi penting untuk bisa mendengarkan unspoken voices, memperhatikan apa yang dimaksud orang yang menyampaikan berita itu. Ya, atau kita sebut teriakan yang senyap. Kadang-kadang message yang penting eh, tidak verbal. Ya. Tindakan Musa harus dibaca. Kenapa sih kok seperti itu? Musa bilang tujuannya Tuhan mengeraskan hatinya Firaun itu supaya kamu cemburu. Ya, selama ini kamu salah ngerti. Tuhan punya tujuan, tangkap tujuannya itu. Ya, jadi kalau mendengar komunikasi orang, jangan sekedar tangkap verbal yang diterima saudara, tapi tangkap maksudnya dia itu apa. Ya, di balik itu Tuhan mau apa? Kok sampai ada kejadian seperti ini, ada kejadian seperti itu. Dikatakan tadi, kelilingi dirimu dengan pemimpin-pemimpin ilahi. Kita mau intentional, ya, kita pilih frekuensi antena kita ini diarahkan kemana, tidak sembarangan sana sini. Ya. Kelilingi diri saudara dengan pemimpin-pemimpin ilahi yang melalui kata-katanya, iman saudara bisa muncul dikuatkan dalam dirimu. Sebutkan 2 atau 3 pemimpin yang saudara selalu ingin dengarkan. Saudara butuh ini untuk bangun imanmu. Ya, 2, 3 orang pemimpin yang saudara yang selama ini mungkin saudara anggap ya dengar syukur, enggak dengar syukur, tapi saya ingin dengar dari dia. Ya. Saya perlu banyak dengar karena selalu omongannya dia itu bangun iman saya. Ceritakan mungkin pengalaman saudara dibangun iman berkali-kali oleh ya orang yang sama. Tujuan pertanyaannya adalah untuk merefleksikan betapa besar anugerah Tuhan menaruh pemimpin-pemimpin ini yang bangun iman saudara, dan saudara lebih intensional di kemudian hari untuk
mendapatkan voice dari dia. Karena penting untuk kita tidak hanya asal dengarkan semua orang yang pas datang, tapi kejar pemimpin-pemimpin yang speak the word, ya, yang speak faith, menyampaikan iman, bangun iman saudara. Karena perkataan mereka sekian kali sudah menyulut membangkitkan iman saudara. Saya beri judul honor, respect, hormati pemimpin atau mentor yang peduli dengan hidup saudara. Jangan di-admire, jangan diidolakan. Saya sering dengar orang mengagumi, waduh, ini pemimpin saya ini, hamba Tuhan ini, tidak ada gunanya. Ya, bahkan bisa menjatuhkan dia. Jadi yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang peduli saudara adalah honor, ya, hormati dia dan sayangi dia, doakan dia. Tapi bukan diidolakan, bukan dipuji-puji, dikagumi, tidak perlu. Ya, itu tidak banyak gunanya untuk perjalanan hidupnya. Yang dia butuhkan adalah, ya, yang diperlukan, honor him, hormati dia sebagai seorang pemimpin, sayangi, doakan dia. Jangan di-admire, jangan diidolakan, jangan, waduh hebat ininya, khotbahnya, imannya, apa segala macam, tidak ada gunanya. Ya, honor yang penting, bukan diidolakan, bukan dikagumi. Di dalam Roma 9 ayat 2 dan 3, ini poin pertama yang saya mau sampaikan, aku sangat berduka cita dan tidak putus-putusnya bersedih hati, kata Paulus. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum sebangsaku. Jadi yang pertama, kenapa kita honor true leaders, pemimpin kita yang sesungguhnya, yang betul-betul peduli, ya, pemimpin atau mentor kita. Kenapa kita honor? Karena apa? Karena empathy, ya, kasih yang tulus dan empathy. Paulus, dia berkata, aku rela, ya, aku sedih, aku hancur hati kalau lihat kamu ini kok nolak, tidak taat pada Tuhan lagi, nolak anugerah Tuhan, tidak mau menyerahkan hidup pada Tuhan, hatinya hancur. Jadi yang pertama kita honor leaders kita karena apa? Karena empathy. Dan itu pun sama halnya saudara dengan orang yang sudah mentori, sudah pimpin, yang nomor satu yang sudah bisa berikan adalah empathy. Selama ini kalau ada orang yang sudah pimpin, tentu ya orang yang dipimpin ini tidak bertumbuh-bertumbuh, berdosa lagi, jauh dari Tuhan, tidak mau taat Tuhan, tidak mau berserah. Hancur enggak hati kita? Sedih enggak seperti Paulus? Ya. Saya percaya pemimpin-pemimpin saudara punya hati yang empati seperti ini. Ya. Hati yang hancur karena ketidaktaatan orang-orang yang dipimpinnya. Paulus bahkan berkata, aku seperti orang bersalin lagi, kesakitan kalau melihat, ya, kamu ini tidak bertumbuh-bertumbuh dalam Tuhan. Dia tidak ngomong, tidak ada pemimpin ngomong seperti ini, tapi hatinya betul-betul hancur. Itu sebabnya kita perlu honor, ya, bukan kagumi, ya. Saudara kagumi karena sudah lihat luarnya saja, ya. Wah hebat ini orang sakti dan segala macam. Tapi jangan kagumi. Honored itu karena saudara lihat hatinya para pemimpin saudara betul-betul peduli dengan hidupmu. Dia mungkin tidak ngomong apa-apa, tapi dia nangisi hidup kita, ya, yang dipimpinnya. Yang kedua, Roma 9 ayat 15. Sebab ia berkata kepada Musa, aku akan berbelas kasih kepada siapa aku berbelas kasih. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi pemimpin ini secara konstan, ya, mengingatkan kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita ini pilihan Tuhan. Itu penting. Karena begitu kita kabur tentang bahwa Tuhan yang mau kita ikut dia, bahwa Tuhan yang mencari kita, bahwa Tuhan yang milih kita, maka semua bangunan iman kita ini akan crumble.
Ya, semua agama lain tuh manusia cari Tuhan, tapi dalam kekristenan Tuhan yang mencari kita, dikatakan Tuhan pilih kita sebelum kita dilahirkan. Tugas pemimpin, pemimpin saya pun ingatkan terus, ya. Orang kadang-kadang lupa dalam keadaan tertekan, kita mikir apa betul Tuhan pilih saya, apa betul Tuhan panggil saya. Ya, tugas pemimpin adalah instilling, ya, meyakinkan kita terus, mengingatkan kita terus bahwa Tuhan dalam kedaulatannya, kemahatauannya sudah memanggil saudara, sudah pilih saudara untuk satu tugas yang khusus buat saudara. Jadi kalau sudah belum melakukan itu buat orang sudah pimpin, mulai kerjakan. Yang pertama adalah broken hearted, ya, menangis untuk mereka yang supaya terus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, ditangisi, hatinya hancur, empati. Yang kedua adalah diingatkan terus, diyakinkan terus bahwa Tuhan sudah sebelum kamu lahir, Tuhan sudah pilih, sudah panggil untuk tugas tertentu. Nah, kita respect, kita honor pemimpin kita karena itu yang dia buat dalam hidup kita. Dia terus tekankan, dia beritahukan entah itu lewat khotbah hari Minggu, lewat WA, lewat apapun juga instilling God has a purpose for you. He call you, he chose you. Dia pilih saudara, dia panggil saudara dan itu tidak akan pernah kelebihan. Ya, dalam hidup kita kadang-kadang kita ragukan, kenapa? Apa iya betul Tuhan pilih saya? Apa iya betul dia panggil saya? Apa iya betul God has a purpose? Tugas pemimpin instilling that truth, menekankan kebenaran ini. Yang ketiga, memberikan divine perspektif, perspektif ilahi. Di dalam Roma 9, ya, ayat yang ke-17, dikatakan sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Maksudnya Tuhan adalah supaya nama Tuhan dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi pemimpin selalu menolong orang yang dipimpin memberi perspektif, perspektif ilahi. Menolong mereka untuk melihat rintangan-rintangan, Firaun-Firaun, jalan buntu, kesulitan, stagnasi. Semua itu adalah cara Tuhan untuk menyatakan kekuatannya lewat umatnya. Ya. Jadi kalau tidak ada perspektif ini kita bisa putus patah semangat, bisa kecewa, bisa disappointed, ya, discouraged. Ya, tugas pemimpin, dan itu saya harap saudara alami dengan pemimpin saudara juga. Kenapa kita respect dia, kenapa kita honor dia? Karena dia selalu menolong kita memberi perspektif ilahi. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesepian, dalam keadaan tertolak, dalam keadaan stagnan, tidak gerak kemana-mana, tidak ada pertumbuhan, dalam keadaan buntu, dalam keadaan banyak Firaun di sekitar kita, ya. Pemimpin menolong kita untuk melihat bahwa maksudnya Tuhan, Roma 9:17, adalah supaya dia bisa menunjukkan kekuatannya, kebesarannya lewat hidup kita, di depan mata kita. Ya. Itu pemimpin. Yang terakhir, di dalam Roma pasal 9 ayat 22 sampai 24. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihnya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya. Jadi kita honor, kita hormati pemimpin kita karena apa? Karena terus percaya, berharap, tidak pernah lose hope, tidak pernah kehilangan pengharapan atas hidup saya, pemimpin saya itu. Ya, pemimpin kita itu tidak pernah nyerah, ya seperti Tuhan tidak pernah nyerah gitu. Dia sabar, dia beri kesempatan, dia terus kobarkan pengharapannya atas hidup kita. Terus berharap dengan memberikan kesempatan kedua agar kemuliaan Tuhan makin dinyatakan melalui dan dalam orang-orang yang dipimpinnya. Jadi 4 hal ini buat saya pribadi membuat saya honored, menghormati, ya, pemimpin-pemimpin saya. Ya, karena hatinya tadi, ya, empatinya. Dalam keadaan saya gagal berkali-kali, dia yang nangis gitu.
Dan itu pun saya tiru kepada orang-orang yang saya pimpin. Ya. Yang pertama, broke empathy. Ya, yang kedua, mengafirmasi divine calling. Diingatkan saya terus oleh mentor-mentor saya bahwa Tuhan call me for a purpose. Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya jauh sebelum saya lahir untuk purpose. Nggak cuma sekali. Mentor-mentor saya ngomong berkali-kali. Ya, nekankan kembali bahwa God has a purpose. Yang ketiga, ya, tujuannya mentor saya hadir juga memberi perspektif ilahi dalam keadaan stagnan, dalam keadaan banyak Firaun, dalam keadaan eh, pintu yang tertutup, tantangan-tantangan, diberi perspektif. Itu semua tujuannya apa? Supaya Tuhan bisa nyatakan kemuliaannya dan kebesarannya. Dan yang keempat, saya honor pemimpin-pemimpin saya karena dia tidak pernah hilang harapan. Ya, saya mungkin salah, saya mungkin gagal, tapi dia tidak pernah hilang harapan dalam hidup saya. Kesabarannya, memberi kesempatan kedua, membuat saya honor dia luar biasa. So how about you? Pemimpin saudara tidak butuh, ya pemimpin yang benar tidak butuh dikagumi, diidolakan, tidak butuh. But we owe them. Kita berhutang pada mereka, honor, hormati, sayangi, doakan mereka. Ini pun yang kita kerjakan dengan orang-orang yang kita pimpin.